Mari jemaat, kita mau bersaat teduh, mengambil waktu untuk bersaat teduh, untuk menyiapkan diri dan hati kita untuk beribadah pada Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku datang Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerah
Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menyembah Dia, mendengar firman-Nya dan bernyanyi bersama untuk memuliakan Tuhan. Mari kita beri salam kanan kiri kita, depan belakang, salam kasih, salam damai, salam kasih, salam damai. Tuhan memberkati kita semua. Dengarlah firman Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan milik Dialah kita umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kebenarannya tetap turun-temurun. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah, rahmat dan berkat-Nya, menyertai ibadah kita pada pagi ini. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita bersyukur hari ini oleh anugerah Tuhan kita boleh kembali menikmati hadirat Tuhan, bahkan boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mari kita akan bawa setiap hati kita untuk kita memuliakan Tuhan. Dimuliakan, ditinggikan, sebab Dialah Raja kita, Dialah Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jesus. Dimuliakan
kita bersama bangkit berdiri. berdaulat penuh atas kehidupan kita. Dia Yesus yang terbesar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Jesus. Syukur, terima kasih Tuhan.
Haleluya. Syukur Jesus. Haleluya. Dalam setiap langkahku dan hembusan nafasku, Kau ada di sini. Hatiku pun bersyukur atas kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Ku letakkan harapan hanya dalam nama-Mu. Yesus, Kau besar, jangan-Mu ajaib, janji-Mu setia untuk selamanya. Yesus, Kau besar, kasih-Mu nyata, Kau ditinggikan untuk selamanya, selamanya. Haleluya. Dalam setiap langkahku dan hembusan nafasku, Kau ada di sini. Hatiku pun bersyukur atas kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Mari letakkan harapan hidupmu hanya di dalam nama-Nya yang berkuasa. Mari nyatakan, Dia Yesus yang terbesar. Kuasa-Mu ajaib, janji-Mu setia untuk selamanya. Yesus, Kau besar, kasih-Mu nyata, Kau ditinggikan untuk selamanya. Yesus, Kau besar, kuasa-Mu ajaib, janji-Mu setia untuk selamanya. Yesus, Kau besar, kasih-Mu nyata, Kau ditinggikan untuk selamanya. Yesus, Kau besar. Yesus, Kau besar, kuasa-Mu ajaib, janji-Mu setia untuk selamanya. Yesus, Kau besar, kasih-Mu nyata, Kau ditinggikan untuk selamanya. Kau ditinggikan untuk selamanya. Kau ditinggikan untuk selamanya. Selamanya. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Hanya Yesus yang layak untuk ditinggikan dan diagungkan. Dia sungguh baik. Dia teramat baik bagi kita semua. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Mari kita akan bersorak-sorai bagi Allah kita, sebab Dia sungguh baik. Dia teramat baik. Haleluya.
ada di dalamku, bergerak di hidupku. Ya Tuhan, Allah kekuatanku, Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Ya Tuhan, Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Dia Allah yang baik. Dia Allah yang teramat baik. Saudara katakan sebelah kiri sebelah kanan, Yesus sungguh Allah yang teramat baik. Amin saudaraku. Ayo katakan sebelah kiri sebelah kanan saudara. Puji nama Tuhan. Haleluya. Karena salibnya kita menjadi menang. Karena salibnya saudara dan saya menjadi hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidup.
Terima kasih Bapa, karena salib-Mu kami beroleh kemenangan. Tidak saja kemenangan di dunia ini, tetapi di dunia yang akan datang. Kami percaya Engkau membaharui kehidupan kami. Oleh karena darah-Mu, oleh karena pengorbanan-Mu, Engkau memberikan kami hidup yang luar biasa untuk menikmati semua yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah setiap pujian dan pengagungan kami menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Sekarang Bapa di sorga, kami mau buka hati kami untuk menerima sebagian dari firman-Mu. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, kiranya urapan sorgawi menguasai kami semua, sehingga firman Tuhan pada pagi atau siang hari ini menjadi berita yang menguatkan kami, menyegarkan kami, dan membuat kami semakin mengasihi akan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami siapkan hati kami untuk terima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali. Shalom. Ya, selamat pagi menjelang siang pada saat ini. Juga shalom kepada Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah secara online. Mari bersama-sama dalam waktu beberapa saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya akan membacakan beberapa ayat firman Tuhan. Bagian ayat yang saya bacakan ini ada di dalam Injil Matius dan dalam Injil Lukas. Kisah yang sama, ayat yang sama persis. Tetapi saya akan membaca dari Injil Matius pasal yang ke-23, ayat 37 sampai 39. Ayat ini juga ada dalam Injil Lukas pasal yang ke-13, ayat 34-35. Tapi saya baca dalam Injil Matius. Demikian firman Tuhan. Matius pasal 23 ayat 37 sampai 39. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Lihatlah rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sekarang ini kita memasuki Prapaskah, di mana kita menyiapkan diri untuk memperingati akan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, karyanya buat kita. Ayat yang saya bacakan ini merupakan bagian ketika Yesus akan masuk ke kota Yerusalem. Dari jauh dia melihat, menatap, dan dengan sedihnya kemudian mengucapkan kata-kata yang saya bacakan tadi. Pertanyaannya adalah, ada apa di Yerusalem sehingga kemudian Yesus menaruh perhatian yang spesial kepada kota ini? Lalu muncul ucapan-ucapan tadi. Dan sebagaimana kita ketahui, Yerusalem adalah pusat kehidupan orang Israel. Tidak saja Yerusalem adalah pusat pemerintahan sipil, tapi lebih Yerusalem adalah pusat kegiatan keagamaan mereka, pusat ibadah mereka. Perlu kita ketahui bahwa pada masa itu mereka beribadah hanya di satu tempat, tidak di mana-mana, yaitu di Bait Allah yang ada di Yerusalem. Jadi bagi mereka Yerusalem merupakan pusat kegiatan agama mereka. Seluruh kehidupan kerohanian orang-orang Israel, orang-orang Yahudi terpusat di sana. Di sanalah mereka mengadakan ibadah atau perayaan Paskah, Pondok Daun dan sebagainya. Semua berpusat di situ. Roda kehidupan kerohanian mereka berada di sana. Sehingga tentu saja
Di sana tinggal imam-imam. Di sana tinggal para pelayan-pelayan Tuhan. Di sana tinggal orang-orang yang mengkhususkan diri melayani akan Tuhan. Dan dikelilingi oleh orang-orang terpelajar. Ada ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi dan sebagainya. Jadi ketika berbicara tentang Yerusalem, itu merupakan sentral kehidupan orang-orang Israel. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa di dalam perjanjian lama antara kehidupan rohani dengan kehidupan sipil itu hampir tidak bisa dibedakan. Karena kitab Taurat tidak saja mengatur bagaimana manusia berhubungan dengan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan dengan sesama. Kitab Taurat tidak saja berisi ibadah-ibadah yang berkenan kepada Tuhan atau yang diminta oleh Tuhan, tapi juga mengatur hubungan mereka satu dengan yang lain. Sehingga seperti yang saya katakan tadi, antara kegiatan rohani dengan kegiatan sipil itu nyaris tidak bisa dibedakan. Sama. Karena menjadi satu, menyatu di dalam kehidupan orang-orang Yahudi dan Yerusalem, di mana ada Bait Allah, merupakan pusat dari kehidupan mereka. Jadi mari kita sekedar membayangkan ketika Yesus dari jauh dia memandang Yerusalem, ketika dia akan masuk kota itu, dia melihat, dan dalam pengetahuannya Tuhan kan ketika melihat itu dia menguasai masa lalu, masa kini dan masa depan. Tuhan Yesus tahu persis apa yang akan bakal terjadi atas kota ini, atas Bait Allah dan atas kebanggaan orang-orang Yahudi. Dia akan tahu persis. Dia kan Tuhan yang menguasai masa depan. Dia tahu bahwa kalau mereka tidak bertobat, tidak meninggalkan jalan-jalan kehidupan mereka yang tidak berkenan kepada Tuhan, ada sesuatu malapetaka yang pasti terjadi, yang sebagai konsekuensi dari ketika mereka tidak hidup sebagai umat Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya percaya siapapun kita, setiap orang ingin hidup itu mengalami hidup berkelimpahan di dalam hidup ini. Full life. Tidak saja berkelimpahan secara jasmani, tapi juga berkelimpahan secara rohani. Nah, di dalam Alkitab kita menemukan bahwa bagi umat Tuhan, untuk mendapatkan hal itu, hidup yang berkelimpahan baik secara jasmani dan rohani, sebetulnya caranya simpel sekali, sederhana sebetulnya. Hanya jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia, maka diberkatilah engkau. Baik di kota, di desa, diberkatilah lumbungmu, diberkatilah roti adonanmu, dan segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita, kata firman Tuhan. Jika kita baik-baik mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dengan setia, maka kita akan diberkati. Tapi sejarah Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa berkali-kali umatnya tidak hidup di jalan yang Tuhan tunjukkan. Padahal mereka kalau mau hidup diberkati, mereka mau hidup full life, hidup berkelimpahan, simpel saja, lakukan firman Tuhan seperti yang Tuhan kehendaki. Tuhan sudah tunjukkan ini loh jalannya. Kalau kalian mau, apa yang kalian inginkan, apa yang kalian rindukan, ini loh jalannya. Tapi berkali-kali kalau kita melihat dalam perjanjian lama, umatnya itu berdosa kepada Tuhan. Berkali-kali mereka menyimpang di jalan yang Tuhan tunjukkan. Dan Tuhan pun berkali-kali mengirim nabi-nabi kepada mereka untuk menyerukan pertobatan. Kamu harus bertobat loh. Karena mereka tahu, mereka orang-orang Israel, orang-orang Yahudi tahu persis bahwa kemalangan yang mereka alami, kesulitan hidup yang mereka alami, kehilangan keamanan yang mereka rasakan, itu adalah akibat dari mereka tidak hidup di jalan Tuhan. Ketika berbicara mengenai hidup yang diberkati oleh Tuhan bagi umatnya, itu bukan sekedar karena mereka itu bekerja keras, bekerja
cerdas. Tidak semata-mata karena itu. Ada satu faktor lagi yang mempengaruhi, yaitu mereka hidup dalam anugerah Tuhan karena melakukan firman Tuhan. Tapi kan timbul pertanyaan bagi saya dan saudara, bagi kita mungkin, mengapa kok ini orang Israel berkali-kali tidak mau hidup seperti yang Tuhan mau? Padahal kan simpel, ini loh jalannya, ini loh rule-nya, ini loh garisnya, ada di sini, kamu akan diberkati. Selesai. Dan berkat bagi orang Israel cuma dua, aman dan makmur, cuma itu yang Tuhan janjikan. Mereka merindukan keamanan dan kemakmuran, sebab makmur tidak aman percuma. Mereka sudah menanam ladang mereka penuh dengan tanaman, lalu di padang penuh dengan kambing domba. Tapi kalau diserang oleh musuh kan percuma, tidak ada gunanya. Maka bagi mereka cuma ada dua, aman dan makmur, sudah, itu saja. Dan untuk mendapatkan itu sederhana, hidup di jalan Tuhan. Tapi sekali lagi, berkali-kali mereka tidak hidup di jalan Tuhan. Kenapa mereka mudah sekali melenceng dari firman Tuhan? Nah, gambaran yang Yesus berikan kepada kita yang kita baca tadi ini, dikatakan bahwa berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anak di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Mungkin hari-hari ini kita agak jarang ya, apalagi di kota melihat ayam berkeliaran dengan anak-anaknya. Tapi saya masih punya pengalaman, ingat persis waktu di kampung itu, biasa kan ayam itu berkeliaran kemana-mana. Dan kebetulan kampung saya bisa dibilang di pinggir hutan, jadi burung elang itu banyak sekali. Setiap hari mungkin kami pasti melihat elang itu berputar-putar di desa untuk mengincar anak ayam. Nah, menariknya adalah kami kan tidak pernah tahu kapan elang ada di atas desa, atas rumah. Kan elangnya diam-diam, dia tidak mungkin bersuara, dia diam-diam saja. Kita tahunya ada elang kalau dengar induk ayam itu teriak-teriak. Induk ayam itu teriak-teriak adalah untuk memanggil anak-anaknya yang masih kecil-kecil itu, yang baru menetas, mungkin baru usia berapa hari atau berapa minggu, supaya datang berlindung kepadanya. Tapi ya begitulah hidup. Seringkali ada anak ayam yang tidak awas, tidak punya pengalaman, masih kurang pengalaman. Dia tidak mengindahkan teriakan-teriakan dari induk ayam itu, ya disambarlah dia oleh elang tadi itu. Jadi teriakan dari induk ayam itu bisa punya dua arti. Pertama, untuk memperingatkan kepada anaknya itu bahwa ada bahaya, harus segera datang berlindung di bawah sayap induk ayam itu. Kalau dia bisa mencapai induknya dan berlindung di bawah sayapnya, itu pasti aman. Sepanjang pengetahuan saya tidak pernah kami tahu ada elang itu menyerang induknya. Yang diserang pasti anaknya itu yang berkeliaran. Tapi teriakan daripada induk itu juga sekaligus juga informasi kepada elang itu bahwa kalau induknya itu masih ribut, berarti masih ada anaknya yang berkeliaran. Sehingga elangnya tahu, oh induknya masih ribut. Sebab biasanya kalau induknya itu sudah mengumpulkan anak-anaknya sudah di bawah sayapnya, dia pasti akan diam, tidak ribut lagi. Jadi dia kalau masih ribut, elangnya pasti tahu, oh ini masih ada mangsa. Dan dalam kenyataannya seringkali anak-anak ayam ini, mereka ya mungkin dia lagi narik itu ya, cacing begitu, lagi dapat makanan, induknya sudah teriak-teriak, tidak peduli dia. Akhirnya ya elangnya datang lalu nangkap dia. Saya coba renungkan, tentu tidak kebetulan Yesus menggunakan analogi ini, penggambaran ini untuk menceritakan atau untuk menjelaskan bagaimana dia ingin melindungi umatnya. Tapi mereka kadang tertarik kepada sesuatu dengan mengorbankan kehidupannya. Seperti anak ayam tadi,
demi seekor apa cacing, bisa dibilang ekor ya, seekor cacing atau seutas cacing kan karena seperti tali dia itu. Pokoknya demi cacing yang mungkin cuma 1-2 senti, lalu si anak ayam berusaha menarik dia dari tanah, tapi dia tidak tahu di atas burung elang sudah siap untuk menangkapnya. Mungkin dia berhasil mendapat cacingnya itu, tapi dia kehilangan nyawanya. Dan menariknya yang saya perhatikan adalah induk itu dia tidak berusaha menyamperi anaknya. Mungkin cuma dekat situ kira-kira 1-2 meter kira-kira. Yang dilakukan oleh induk ayam, dia teriak-teriak sekencang-kencangnya untuk memanggil anaknya. Mungkin kalau bahasanya kita, datang di sini. Logika manusia, kenapa dia tidak samperi? Ya tentu tidak mungkin, sebab di bawah sayapnya itu udah banyak anak-anaknya. Kalau dia keluar dari tempatnya itu beranjak mendekati anaknya yang satu yang bandel itu, korban yang lain, mungkin begitu. Tapi ini menarik adalah seringkali dalam kehidupan kita tidak menyadari ada jebakan-jebakan kuasa kegelapan. Seolah-olah itu berkat. Anak ayam tadi loh, dapat cacing dia. Dia berusaha untuk mengambil cacing itu. Mungkin dia berhasil mendapatkannya, tapi dia akan kehilangan nyawanya. Dia akan binasa oleh karena dapat cacing itu. Seringkali dalam kehidupan kita mungkin mendapatkan sesuatu, tapi mengorbankan hal yang lebih penting. Kita mungkin mendapatkan sesuatu, iya betul, dalam kehidupan ini. Tapi jangan sampai karena kita mendapatkan sesuatu itu, kita kehilangan hal yang lebih penting. Berapa banyak dari pengalaman Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, seringkali kita karena sibuk bekerja misalnya, tujuan kita betul mencari nafkah sebanyak-banyaknya, mencari uang sebanyak-banyaknya, supaya kita bisa memberikan kehidupan yang layak, yang lebih baik kepada keluarga kita. Sehingga kita mungkin kerja tidak ingat waktu. Kita kerja di luar waktu yang seharusnya. Mungkin pulang di rumah masih ada kerja sampingan. Tujuannya memang benar, memang baik, adalah untuk memberi nafkah yang terbaik buat keluarga. Tapi kadang-kala kita lupa satu hal. Kita mengabaikan waktu dengan keluarga. Keluarga itu tidak hanya butuh uang kita, bapak-bapak sebagai kepala keluarga. Memang betul, uang yang cukup itu bisa membahagiakan keluarga. Ya, keluarga mana gak butuh uang? Tapi kita juga tahu bahwa dalam hidup ini tidak cukup itu saja. Keluarga juga itu butuh perhatian. Anak-anak seringkali tidak diurus. Dengan alasan orang tua sibuk, apalagi bagi orang tua yang bekerja dua-duanya. Kadang dipikir bahwa diberikan saja kebutuhannya. Anak mau minta apa? Oke, dicukupkan. Kadang kita merasa itu sudah cukup, memenuhi kebutuhan jasmaninya. Sekolahnya oke beres, kebutuhan uang jajannya oke beres, dan sebagainya. Tapi kita lupa satu hal, bahwa mereka butuh sesuatu yang lain, yang karena alasan yang masuk di akal tadi, kita tidak memberikan itu kepada mereka. Sehingga tidak jarang kita kemudian mendengar cerita, kisah, tiba-tiba anaknya karena kurang diberikan perhatian, mungkin diberikan uang yang cukup, dicukupkan kebutuhan-kebutuhan jasmaninya, tapi karena kebutuhan yang lain yang tidak kalah pentingnya itu tidak diberikan, tiba-tiba anaknya tanpa dia sudah beranjak dewasa, tiba-tiba terlibat dalam kenakalan-kenakalan yang seharusnya tidak perlu dilakukan. Bapak, Ibu, Saudara kasih dalam Tuhan, oleh sebab itu, di dalam kehidupan kita ini kita harus melihat akan itu. Nah, ini Tuhan Yesus coba gambarkan kepada kita. Belas kasihan Yesus yang tidak berkesudahan kepada kita. Dalam ayat yang kita baca tadi, paling tidak menunjukkan beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa Tuhan tahu manusia sering menolaknya. Tadi saya sudah jelaskan,
Manusia seringkali menolak Tuhan. Berkali-kali diingatkan, kamu kalau mau hidup ada di sini. Tapi mereka berkali-kali menolaknya. Namun meskipun manusia berkali-kali menolaknya, namun Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi kita. Ketika dia memandang Yerusalem, dia ingat bahwa dulu berkali-kali nabi-nabi dikirim kepada mereka supaya mereka bertobat. Percuma saja mereka bekerja keras, bekerja cerdas, berusaha kalau mereka tidak hidup di jalan Tuhan. Mereka kehilangan hak untuk diberkati oleh Tuhan. Maka berkali-kali Tuhan mengirim nabi untuk menyerukan pertobatan. Mereka punya banyak pengalaman bahwa kalau mereka hidup sesuai dengan firman Tuhan, mereka diberkati Tuhan. Tapi entah mengapa mereka kemudian sering menolak Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi umatnya. Saya tidak tahu seberapa banyak Bapak Saudara yang mulai mungkin merasa Tuhan tidak mengasihi saudara. Tapi pagi hari ini saya mau beritahu sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi umatnya. Tidak peduli seberapa besar saudara jauh dari Tuhan. Tidak peduli seberapa besar saudara sudah menolak Tuhan, mengecewakan Tuhan. Mungkin hidupmu bukan hidup yang mempermuliakan nama Tuhan. Tapi firman Tuhan berkata kepada kita, Dia mengasihi saudara dan saya. Tidak ada dosa apapun yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Memang dosa bisa memisahkan manusia dari Tuhan, tetapi tidak ada dosa atau pelanggaran apapun yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan dan kemudian membangun relasi dengan Tuhan. Umat Israel tahu persis sebetulnya bahwa berkat mereka, kehidupan mereka itu sangat ditentukan. Makmur tidaknya mereka, aman tidaknya mereka, itu sangat ditentukan dengan hubungan yang baik mereka dengan Tuhan. Mereka memang harus bekerja keras, mereka memang harus bekerja cerdas, memang harus. Tapi bukan itu satu-satunya patokan mereka untuk menikmati full life di dalam kehidupan mereka. Ada satu faktor yang tidak boleh tinggalkan, dan itu faktor utama adalah relasi yang baik, hubungan yang baik dengan Tuhan. Maka Tuhan Yesus dalam pengetahuannya yang melihat masa depan, Dia kan sudah tahu sebetulnya bahwa mereka kemudian akan menolaknya. Maka kemudian Yesus menangisi Yerusalem. Dia sedih melihat, Dia tahu di situ adalah umatnya. Dia tidak sedang menangisi atau bersedih kepada orang kafir yang belum percaya, yang tidak menerima berita anugerah. Bukan, Dia sedang sedih melihat Yerusalem itu orang-orang beragama di situ. Mereka orang-orang yang giat dalam kehidupan agama. Tetapi kehidupan agama mereka adalah kehidupan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mereka bukan orang-orang kafir itu, bukan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Oh, itu orang-orang yang mengenal Tuhan. Tapi sayang, mereka mengenal Tuhan bukan seperti yang Tuhan kehendaki. Jadi sangat mungkin Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bisa saja umatnya itu giat dalam kegiatan-kegiatan rohani, tapi belum tentu itu berkenan kepada Tuhan. Bukan berarti kita mengurangi kegiatan kita dalam rohani, bukan. Tetapi yang paling penting di sini adalah bukan aktivitas rohaninya, karena aktivitas di bait Allah itu tidak kurang-kurangnya. Pemberian persembahan, perayaan-perayaan dan lain sebagainya pada zaman Tuhan Yesus ketika Dia berkata tadi ini, itu tidak kurang-kurangnya. Tidak menurun. Kegiatan kerohanian, kegiatan keagamaan di bait Allah tidak berkurang sama sekali. Yang Yesus tangisi adalah kehidupan umatnya tidak berbanding lurus dengan kegiatan rohani mereka. Secara rohani mereka giat di dalam Tuhan. Mereka giat menjalankan agama mereka, keyakinan mereka kepada Tuhan. Tapi sayang dengan cara yang bukan yang Tuhan kehendaki.
Maka muncullah ayat yang berkata, yang ku kehendaki bukanlah persembahan, tetapi pertobatan dari umat. Jadi sangat mungkin yang terjadi di Yerusalem, mereka rajin memberikan persembahan, korban-korban berjalan dengan baik, tetapi kehidupan rohani mereka juga berjalan tidak baik. Mereka rajin memberikan persembahan, mereka rajin membakar korban, tetapi kehidupan mereka, kecurangan mereka, penindasan mereka kepada orang-orang lemah, kepada orang fakir miskin, itu berjalan sehari-hari. Hidup dalam kecurangan, hidup dalam perzinahan, hidup dalam persundalan, itu tetap berjalan di sana. Yang Yesus tangisi bukan karena korban itu berkurang di bait Allah, bukan karena kegiatan agama itu menurun, bukan. Sejarah sudah membuktikan bahwa meskipun bangsa Israel di cerita tadi dalam Injil Matius, mereka dalam penindasan bangsa Romawi, tetapi kegiatan peribadatan di bait Allah itu tidak diganggu sama sekali. Bangsa Romawi itu sangat toleran. Mereka membiarkan, mengizinkan kepada bangsa-bangsa taklukan, silahkan beribadah sesuai dengan keyakinanmu, cuma jangan memberontak, tunduk kepada kaisar. Mereka tidak ada yang diganggu-ganggu. Ibadah di bait Allah tidak dilarang. Pemberian persembahan dan kegiatan keagamaan mereka tidak dilarang. Dan Yesus juga tidak menyesalkan akan hal itu. Yang dia sesalkan, yang dia tangisi adalah kegiatan keagamaan mereka boleh diacungin jempol, tetapi sayang mereka tidak dibarengi dengan kegiatan rohani mereka. Mereka masih hidup dalam kecurangan, mereka masih hidup dalam penindasan. Orang-orang lemah, janda-janda fakir miskin tidak akan mendapat hak mereka, dan mereka melakukan ketidakadilan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan itu berita yang diserukan oleh nabi-nabi. Tapi seperti kata Yesus tadi, mereka bukan saja tidak mendengar seruan pertobatan, tapi mereka malah membunuh nabi-nabi. Lalu yang kedua, belas kasihan Tuhan kepada umatnya. Karena Tuhan tahu masa depan buruk yang akan menimpa umatnya yang berdosa, maka Tuhan berusaha menghindarkan mereka. Yesus sedih melihat Yerusalem, tapi dia mengasihi mereka. Dia tahu kalau kalian tidak bertobat, tidak meninggalkan jalan hidup mereka yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kota yang kalian banggakan ini, bahkan bait Allah yang dianggap tidak akan mungkin dikalahkan, akan dirubuhkan. Dan sejarah membuktikan hal itu. Pada tahun 70 Masehi, Jenderal Romawi, Jenderal Titus, dia datang mengepung kota Yerusalem dan membunuh para imam-imam, sekaligus menghancurkan bait Allah. Bait Allah itu hancur luar biasa, sehingga tidak ada satu batu pun yang berdiri di atas batu yang lain. Rata dengan tanah, tinggal pondasinya saja. Dan sampai hari ini bait Allah itu tidak dibangun lagi, belum dibangun kembali. Tuhan sudah lihat dalam kemahakuasaannya. Dan bukan cuma bait Allah yang dihancurkan, seluruh rumah bangunan di Yerusalem, bangunan umat-umatnya, bangunan tempat tinggal para imam, tempat tinggal orang Farisi, bahkan tempat tinggal orang-orang penduduk Yerusalem, rata dengan tanah, dibakar semua itu. Dan Tuhan tahu itu pasti terjadi. Maka Tuhan berkali-kali mengingatkan kepada mereka. Bahkan kalau kita lihat 3,5 tahun pelayanan Tuhan Yesus, dia berkali-kali mengingatkan, bertobat. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam kemahatauan Tuhan yang tak terbatas itu, dia tahu persis. Memang masa depan kita kan belum ditulis ya, kita belum tahu apa yang terjadi besok. Tapi kan bisa dikira-kira. Kira-kiranya adalah bahwa kalau kita hidup benar sesuai dengan firman Tuhan, kan kita diberkati, kata Alkitab. Kalau kita tidak hidup seperti yang Tuhan mau, sebaliknya, bukan berkat tetapi kutuk. Memang masa depan kita itu belum ditulis, belum tahu. Tapi apa yang terjadi kan sudah bisa dikira-kira sesuai dengan firman Tuhan.
bahwa kita punya masa depan yang baik, bisnis dan usaha kita berkembang dengan baik, itu kan sudah bisa dikira-kira sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita melakukan, dan seringkali Bapak Ibu Saudara, untuk menghindarkan kita dari masa depan yang buruk karena kita tidak hidup sesuai dengan jalan Tuhan, Tuhan mengizinkan hal-hal yang buruk terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin kita punya pengalaman. Seorang bapak pernah bercerita kepada saya, ketika dia kemudian mau membuat deal bisnis dengan seorang ini terlihat sangat menjanjikan. Bisnis yang akan mereka kerjakan bersama itu terlihat dihitung dari pemikiran mereka itu sangat menguntungkan. Dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa untung dengan luar biasa. Lalu suatu waktu dia janjilah mereka mau ketemu, mau memfinalkan bisnisnya itu. Dan ternyata orang yang dia mau ajak kerjasama itu dia tidak saja deal atau berjanji dengan si Bapak A tadi, dengan ada orang lain juga. Pada hari hanya ketika akan pergi bertemu di sebuah tempat, tiba-tiba dalam perjalanan dia mobilnya diserempet mobil lain. Ya, intinya terjadi kecelakaan lalu lintas yang membuat akhirnya ya dia, untung bapaknya tidak apa-apa, orangnya tidak apa-apa, tapi ya mobilnya rusak dan akhirnya urusannya akan jadi panjang, terganggu, terkendala. Tidak jadi ketemu dengan orang tadi itu. Singkat cerita tidak jadi ketemu, lalu orang itu yang mau kerjasama itu ketemu dengan orang B, jadinya dengan dia. Nah, secara manusia kan pasti sedih. Loh, ini bisnis sudah di tangan loh Pak, katanya. Mau tinggal mungkin jaraknya tidak jauh itu. Saya sudah berkendara hati-hati itu. Oh, tiba-tiba ada orang nyerempet yang tidak hati-hati. Kalau karena kesalahannya ya mungkin tidak apa-apa. Dia di lampu merah begitu, tiba-tiba ada orang nyenggol dia karena mau serobot. Ya kan orang biasa begitu. Ya intinya terjadi hambatan dan tidak jadi. Dia sebagai manusia dia kemudian sedih. Aduh, bagaimana nih Pak? Nah, saya bilang ya, kalau kita percaya dalam hidup ini bahwa Tuhan bekerja melampaui akal dan pikiran kita, Tuhan bekerja bahkan dengan cara-cara yang gak kita pahami, tapi semuanya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, ya terima saja itu. Mungkin maksud Tuhan yang gak kita pahami, memang meskipun mungkin menyakitkan. Ini bisnis belum tentu dapat lagi loh Pak. Ya saya mau bilang apa? Ya sudah, kan gak punya pilihan sebenarnya dia. Tapi ya sudah, akhirnya ya sudah dia terima. Ternyata tidak berapa lama, mungkin beberapa bulan dari itu bisnis yang dengan si B jadi, ternyata orang yang dianggap prospeknya bagus itu menipu orang itu. Untung dia tidak tertipu. Dan tidak tertipunya Tuhan, ya kalau mau dibilang ya Tuhan kirim kecelakaan mungkin maksudnya. Mungkin itu kan buruk. Sampai saya bilang jangan-jangan Tuhan sudah ingat-ingatkan you yang bandel-bandel sehingga tidak mau. Jadi akhirnya Tuhan ya kirim orang, ya mungkin terlalu kasar kalau katakan begitu ya, kirim orang untuk nyerempet kendaraan Anda sehingga tidak jadi. Tapi justru karena kecelakaan lalu lintas itulah membuat Anda tidak deal dengan dia dan Anda tidak menderita kerugian. Kalau sampai terjadi, kerugiannya juga cukup besar. Nah Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita sering begitu. Tuhan tahu masa depan yang baik. Dan kalau kita percaya kepada Tuhan, sama seperti ketika Yesus lihat di Yerusalem, dia sedih melihat. Karena dia tahu kalau kalian tidak bertobat, rumah-rumah kalian tidak akan kalian diami. Ada bencana besar yang menanti mereka. Kita mungkin berkata, kenapa kok Tuhan tidak ambil turun tangan langsung, sudah bencananya dihilangkan. Oh enggak begitu caranya. Sama seperti induk ayam. Induk ayam itu dia teriak-teriak saja. Anaknya cuma 1 meter di situ. Dia tidak akan beranjak dari tempatnya. Dia panggil anaknya, enggak tahu bahasanya seperti apa. Ada elang di atas. Dia teriak-teriak. Tapi semakin dia teriak-teriak, elangnya juga semakin tahu masih ada anak ayam berceceran. Anak ayamnya kalau mau selamat, datang mendekat kepada induknya.
Dan kalau dia berhasil datang kepada induknya, berlindung di bawah sayapnya, amanlah dia. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, bagaimanapun kita, kalau kita percaya kepada Tuhan, tidak sekali dua kali saya katakan bahwa jangan menilai Tuhan dari situasi. Kalau situasinya bagus, doa-doa kita terjawab seperti yang kita mau, Tuhan hebat, Tuhan luar biasa. Tapi kalau terjadi kemalangan-kemalangan tertentu, lain ceritanya. Saya sangat percaya seringkali kemalangan-kemalangan tertentu yang Tuhan izinkan itu punya kebaikan yang lebih besar di kemudian hari. Cuma sayangkan kita tidak diberitahu oleh Tuhan. Tapi kita percaya Tuhan yang bertanggung jawab dan mengerjakan semua kebaikan di dalam kehidupan kita. Dia punya rencana yang indah buat saya dan saudara. Karena Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi saya dan saudara. Jadi bagaimanapun kehidupan saudara hari ini, datang kepada Tuhan. Dia mengasihi saudara. Jangan lihat bagaimana masa lalumu yang buruk itu. Oke, itu masa lalu, tinggalkan itu. Tapi Tuhan sudah menyediakan masa depan yang baik. Dan saya sampaikan kepada saudara, kalau kita tidak hidup di jalan Tuhan, seberapa keras kita bekerja, itu bukan jaminan saudara akan menikmati janji Tuhan di dalam kehidupannya. Karena bukan saja kerja keras yang Tuhan minta, oh ya harus. Bukan saja kerja cerdas, ya harus. Tapi ada satu bagian, ada faktor X yang tidak boleh kita lupakan, yaitu hidup di jalan Tuhan. Karena disitulah kita diberkati, ditolong oleh Tuhan. Tuhan Yesus tidak pernah berhenti mengasihi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita naikkan satu pujian. Kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu Yesus. Pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu Yesus. Sungguh tiada lagi, sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu Yesus. Kau ku kagumi, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu
sekali lagi. Belum pernah ada, amin, kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini. Oh, sungguh tiada lagi kasih seperti ini. Sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kan ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kau ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Inilah iman percaya kami ya Tuhan. Kasih-Mu tiada duanya dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Kasih-Mu kekal, kasih-Mu abadi, kasih-Mu selalu baru dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Kembali Engkau mengingatkan ya Tuhan kepada anak-anak-Mu melalui kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah firman yang sudah ditaburkan pada siang hari ini Tuhan menjadi bekal yang baik, menjadi rema yang hidup di dalam setiap hati kami, sehingga kami dapat menghidupi kebenaran firman-Mu dalam setiap gerak langkah hidup kami. Kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu selalu baru Tuhan. Seringkali kami terjatuh, tetapi karena kasih-Mu yang begitu besar, kami anak-anak-Mu tidak sampai tergeletak, karena Engkau menopang kami. Terima kasih Tuhan. Kebenaran firman-Mu juga mengingatkan kepada kami anak-anak-Mu
agar kami dapat senantiasa melakukan kebenaran firman-Mu. Kami dapat beribadah setiap hari dimanapun kami berada. Kami menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan, tidak pada saat hari-hari ibadah, tidak hanya pada saat jam-jam ibadah, tetapi setiap kami menjadi anak-anak Tuhan kapanpun, dimanapun kami berada. Kami dapat mewujudkan kasih Tuhan dalam setiap lingkungan di mana kami berada, sehingga Tuhan, kehidupan kami benar-benar selaras dengan kebenaran firman-Mu, baik pada hari Minggu, pada hari-hari ibadah, maupun di hari-hari yang lainnya. Terima kasih untuk bekal firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau meteraikan setiap kebenaran firman-Mu di dalam hati anak-anak-Mu, sehingga firman-Mu ini Tuhan dapat memberikan kekuatan yang baru setiap hari dalam setiap kehidupan kami anak-anak. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk semuanya. Kami bersyukur untuk ibadah pada siang hari ini. Kami bersyukur untuk pemberitaan kebenaran firman-Mu pada siang hari ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan segala puji syukur, doa dan pengharapan kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya, berikut akan kami sampaikan kegiatan bidang diakonia pada minggu yang lalu. Jadi bidang diakonia pada hari Selasa tanggal 19 yang lalu itu mengadakan aksi sosial dengan mengirimkan sembako ke GITJ Welahan, ya, membantu korban banjir atau jemaat yang terdampak banjir di daerah Welahan. Ini gambar-gambar mudah-mudahan bisa sedikit membantu. Ya, itu yang di GITJ Welahan. Kemudian pada tanggal 21 Maret hari Kamis yang lalu, bidang diakonia Gereja Isa Al-Masih juga mengadakan aksi sosial dengan membagi nasi bungkus ke GKMI Tanjung Karang, karena di Tanjung Karang sana juga ada penampungan pengungsi korban banjir. Ya. GKMI Tanjung Karang. Ya, kira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Semoga berkat yang sudah disampaikan baik ke GITJ Welahan maupun GKMI Tanjung Karang dapat bermanfaat, menjadi berkat bagi setiap yang membutuhkan. Tuhan Yesus memberkati. Ada beberapa hal yang ingin disampaikan melalui warta jemaat, tetapi terlebih dahulu kami selalu dan ingin menyambut
apabila ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian ada yang baru pertama kali hadir dalam pertemuan ibadah di tempat ini, mohon kesediaannya untuk bangkit berdiri untuk kami kenal. Silakan. Sekali lagi, apakah ada? Ya, ada satu saudara yang ada di atas. Ya, tetap masih berdiri. Bapak Ibu majelis akan melayani. Oke, selamat datang, selamat bergabung, selamat berbakti. Apakah ada lagi? Di bawah, cukup satu. Oke, sementara dilayani oleh Bapak Ibu majelis, ada beberapa hal yang ingin ditekankan dalam warta jemaat. Yang pertama, telah pulang ke rumah Bapa di surga Ibu Marta Duryati, atau biasa populer kita panggil dengan Mak Dorce. Beliau ini adalah istri dari Bapak Yusuf Sutejo atau Bapak T. Yusyong. Alamatnya di Perum, Mega Indah. Dipanggil Tuhan pada hari Jumat yang lalu dan telah dimakamkan hari ini. Pemakaman dilakukan oleh Gereja Isa Almasih Kudus jam 10 tadi, dan jam 11 ini sudah diberangkatkan menuju ke pemakaman Perambatan Kudus. Seluruh keluarga Gereja Isa Almasih Kudus menyampaikan simpati yang mendalam disertai doa kiranya Tuhan terus akan melimpahkan kekuatan dan penghiburan khususnya kepada Kong Yusyong dan seluruh keluarga yang ditinggalkan. Kemudian dukung dalam doa untuk keempat saudara kita yang akan memasuki baptisan air yang akan diadakan pada hari Rabu tanggal 3 April jam 4 sore di kolam baptisan GIA Kudus di tempat ini. Dan jangan lupa diingatkan hari Rabu tanggal 27 Maret ada persekutuan doa firman atau PDF. Silahkan saudara-saudara bergabung di wilayah masing-masing untuk melakukan persekutuan doa firman ini secara serentak. Akan dilakukan di wilayah masing-masing. Kemudian ada himbauan dari seksi pria Gideon. Seksi pria Gideon GIAku akan mengadakan acara pengajaran iman Kristen atau pemahaman pendalaman Alkitab dengan konsep pengajaran iman Kristen. Pada saat ini akan mengambil tema inkarnasi Kristus. Acara ini akan diadakan besok hari Selasa tanggal 26 Maret jam 6:30. Dan acara ini terbuka bagi umum, maksudnya tidak seksi pria saja, seksi-seksi lain. Bagi Bapak Ibu keluarga yang mau mengajak keluarganya untuk mengikuti acara ini, silakan hadir besok hari Selasa jam 6:30. Acara akan dibuka dengan makan malam bersama dulu jam 7:30. Kemudian akan dilakukan acara pengajaran iman Kristen ini yang akan dipandu oleh Bapak Pendeta Minggus. Dukung dalam doa untuk acara-acara yang terselenggara berkaitan dengan Jumat Agung dan Paskah. Yang pertama, Jumat Agung anak-anak. Dorong anak-anak saudara untuk mengikuti acara ini. Ibadah Jumat Agung KAA akan diadakan besok hari Jumat tanggal 29 Maret jam 8:30 pagi di tempat ini. Sekali lagi, ibadah Jumat Agung anak-anak sekolah minggu jam 8:30 pagi. Kemudian sorenya dilanjutkan dengan ibadah Jumat Agung umum yang diadakan jam 5 sore. Nah, khusus untuk Jumat Agung, ibadah Jumat Agung umum ini, ibadah akan disertai dengan perjamuan suci atau perjamuan kudus dan perjamuan kasih. Silakan hadir untuk menikmati berkat Tuhan melalui acara ini.
Jumat Agung anak-anak, Jumat Agung umum. Kemudian Paskah. Sekarang Paskah anak-anak. Paskah anak-anak akan diadakan hari Minggu jam 3 sore. Dan sekali lagi dorong anak-anak saudara untuk mengikuti acara ibadah Paskah sekolah minggu atau anak-anak. Paginya akan diadakan ibadah Paskah umum. Karena ini bertepatan dengan hari Minggu, ibadah perayaan Paskah akan diadakan 2 kali. Jadi pagi seperti biasa jam 6:30 dan siang jam 10 pagi. Itu untuk Paskah umum, ibadah Paskah umum. Silakan hadir untuk menikmati hadirat Tuhan dalam acara ini. Ada gift khusus bagi yang hadir di acara ini, Easter gift. Iya. Ya, itu saja. Kemudian jangan lupa hadir hari Kamis. Hari Kamis besok merupakan hari Kamis terakhir, ada doa puasa. Melalui acara ini kita akan dukung dalam doa seluruh pergumulan gereja kita, pergumulan-pergumulan keluarga dan masing-masing jemaat Tuhan. Hari Kamis jam 10 sampai jam 11 saja ada doa puasa di tempat ini. Silakan hadir. Dan jangan lupa juga untuk mendoakan, dukung doa untuk rencana pembelian sebuah unit mobil New Hiace Premium. Kiranya Tuhan akan memberkati gereja kita, dan jika diperkenan kita akan membeli mobil ini untuk mendukung pelayanan di tempat ini. Lalu diingatkan lagi bahwa setiap Sabtu pagi ada Biston Pagi Raya Keluarga. Jangan lupa juga untuk hadir setiap Sabtu jam 5 pagi sampai jam 6. Sabtu kedua dan keempat akan ada senam bersama setelah doa pagi. Dan diingatkan kepada seluruh anggota paduan suara Mazmur Bakti, ada 3 kali kita latihan menjelang keterlibatan kita dalam pelayanan Paskah, yaitu hari Senin, hari Kamis, dan jangan lupa hari Sabtu ada GR, ya, General Repetisi Gladi Resik jam 6 tetap. Ya, itu saja yang dapat disampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Selanjutnya kita akan berdoa untuk yang berulang tahun. Silakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang merasa berulang tahun dari tanggal 18 sampai hari ini, tanggal 24 Maret. Mohon kesediaan untuk bangkit berdiri. Siapapun, silakan. Ya, ada? Ya, ada Dio Pramanta di sana. Kemudian ada lupa. Ya, istrinya Pak Yan. Ya, ada Ibu Sri Lestari. Ya, di sana juga ada lagi. Ya, kita dukung dalam doa, dan sementara rekan-rekan kita yang berulang tahun akan didoakan oleh Bapak Gembala. Kepada Pak Gembala dipersilakan. Ya. Sementara nanti kita didoakan, silahkan yang berulang tahun duduk dulu. Iya, terima kasih. Puji Tuhan, biarlah firman yang kita dengar memberkati kita, dan simpanlah firman itu, lakukan di dalam hidup sehari-hari. Jadilah saksi Kristus, dan ingatlah selalu bahwa kasih-Nya tidak pernah berkesudahan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun. Engkau telah menambahkan usia kepada mereka, dan mereka boleh menikmati kehidupan bersama dengan keluarga, dan berkat-berkat-Mu menyertai mereka. Tuhan, biarlah anak-anak-Mu yang berulang tahun ini
Mereka boleh semakin menjadi murid-murid Kristus yang sejati, yang bertumbuh iman, kasih dan pengharapan. Engkau menjawab keinginan mereka dan menuntun mereka kepada masa depan. Tuhan, kami berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan, dan bahkan kesembuhan yang dari Engkau. Kami percaya bahwa Engkau akan memberikan kekuatan kepada anak-anak-Mu ini. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga, orang-orang percaya yang sedang mengalami pergumulan hidup yang berat. Tuhan, biarlah mereka boleh datang kepadamu dan terus dikuatkan untuk mendapatkan jawaban-jawaban yang Roh Kudus mau tuntun di dalam hidup mereka. Kami juga bersyukur untuk keluarga-keluarga yang diberi kelepasan, diberi kekuatan oleh Tuhan, dan diberi berkat-berkat. Kami membawa seluruh jemaat ini supaya semakin diberkati oleh Tuhan. Persembahan yang mereka bawa, yang diberikan kepadamu ya Tuhan. Bahkan hidup mereka yang sudah dipersembahkan kepada Tuhan, Engkau memberkati berkat-berkat yang mana mereka masukkan di dalam kantong kolektor maupun secara virtual. Tuhan berkati supaya untuk mendukung pekerjaan di rumah Tuhan ini. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati bangsa dan negara ini, supaya bangsa negara ini menjadi bangsa yang kuat. Pemimpin-pemimpin yang baru dipersiapkan untuk takut akan Tuhan. Sesudah proses pemilu ini, ada banyak tuntutan-tuntutan datang ke MK. Kiranya proses hukum bergulir sesuai dengan tuntunan Tuhan saja, dan Tuhan menjaga bangsa ini. Kami sungguh berdoa untuk perdamaian dunia. Kiranya dunia ini boleh menjadi damai, tentram, dan sejahtera, supaya bangsa-bangsa boleh semakin mengasihi satu sama lain dan menyatakan belas kasihan dari Engkau. Terpujilah nama-Mu. Kami mau berdoa bersama-sama seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya jemput Bapak Ibu untuk berdiri bersama-sama. Angkatlah tanganmu, tengadahkan. Dan setelah engkau menerima firman Tuhan, memuji namanya, Allah Trinitas yang agung memberkatimu. Pulanglah ke rumahmu masing-masing dan lakukan aktivitas-aktivitasmu selanjutnya, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terima kasih.
Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati semua. Yesus teramat baik.